lagi bersama Ira Gita sendiri di sini dan masih bersama dengan Kak Randy Chandra Dinata. Halo. Halo teman-teman, halo Ira. Selamat datang di podcast episode kedua. Jadi kalau misalnya kemarin episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol tentang jarak hubungan orang tua dan anak. Kali ini kita akan nanya-nanya lebih dalam lagi ya. Siap. Akan lebih spesifik lagi. Jadi aku hari ini kita bakal ngobrol tentang mana judulnya? Oh ya, tentang konsep balas budi antara anak dan orang tua kan. Oke. Ini wow. Sepertinya apa ya? Sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia umum ya. Maksudnya kita rasain gitu, tapi kayak ya udahlah gitu ya. Jadi kadang ini Kak, ada orang tua yang memang nuntut kita sesuatu gitu ya dengan embel-embel, mama papa kan sudah berkorban demi kamu, sudah membesarkan kamu gitu kan, atau sudah biayain sekolah kamu gitu kan. Jadi seolah-olah kita sepertinya harus berbalas. Nah, pandangannya Kak Randy gimana sih Kak? Apakah memang seorang anak tuh harus membalas kasih dari orang tua atau seperti apa Kak? Iya, tentunya sebagai anak yang baik, yang tahu diri ya. Iya, itu rasanya untuk membalas kebaikan orang tua adalah sesuatu yang mulia ya, yang Tuhan juga pasti rindukan, Tuhan juga inginkan kita jadi anak yang berbakti, yang mengasihi orang tua kita. Nah, tapi di sisi lain memang kadang orang tua mungkin belum menemukan atau merasa kurang merasakan adanya bagaimana anak membalas kebaikan orang tua dan sebagainya. Nah, di sini menurutku penting juga untuk kita meredefine ulang, mendefinisikan ulang kasih itu yang seperti apa gitu kan. Ketika seorang berkata, aku mengasihi kamu, I love you, apalagi ini tentang orang tua dan anak. Kasih itu kan bicara tentang satu tindakan yang dia adalah point of view-nya adalah aku memberi kasih kepada engkau. Ya. Dan ketika seseorang memberi kasih itu, dia nggak menuntut sesuatu kembali, gitu loh. Karena kalau menuntut sesuatu kembali namanya transaksi, bukan kasih ya nggak. Ketika kita memberikan kasih kita tidak mengharapkan satu balasan. Kayak lagu Kasih Ibu kan, iya, hanya memberi tak harap kembali ya, itu kan, itu sesuatu yang apa ya, yang apa, kasih yang Tuhan Yesus ajarkan juga gitu kan. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, dia mati di sana, dia kan nggak bilang gini, gue mati supaya lu semua harus percaya sama gue lo harus taat lo sama gue. Yesus mati dengan satu kesadaran dan pengetahuan bahwa lewat kematiannya nggak semua orang akan merespon kasihnya kembali kan. But somehow Yesus tetap memilih untuk mati di kayu salib. Nah, itu yang menurutku perlu untuk kita renungkan. Jangan sampai kasih yang sudah kita berikan pada akhirnya tanda kutip tercemar ketika kita malah pamrih, menuntut kembali, kayak gitu. Ya walaupun pastilah namanya orang tua ada rasa kesal itu, ada rasa tidak puas ketika kok gue udah ngasih let's say 100% buat lo, kok lo membalasnya dengan tidak 100% juga. Ya namanya anak kan punya keterbatasan, kekurangan. Tapi ketika akhirnya terlontar kalimat pamrih itu, kan mama udah bikin ini, kan papa udah bikin itu, aku pikir itu yang akan merusak virtue-nya ya, apa perbuatan baik, tindakan kasih itu menjadi sesuatu yang sangat disayangkan sih sebenarnya. Sangat banget sih. Iya, maksudnya karena kalau aku kan anak ya, kamu belum jadi orang tua. Terus misalnya ada orang tua kita kayak maksudnya sebenarnya dia pengen minta diservis aja, tapi ya itu pakai embel-embel, mama udah menderita demi kamu, udah gini. Maksudnya seolah itu dilimpahkan ke kita gitu loh. Aku kan tidak minta itu, ya itu kan udah responnya udah pasti udah nggak baik lagi. Iya. Siapa yang minta? Aku tidak minta dilahirkan. Oh iya. Ya maksudnya pasti kan jadinya kalau misalnya responnya udah salah,
anaknya kayak kadang ya udah kemana-mana lagi. Iya. Maksudnya kayak Betul. apalagi sudah melukai hati. Kan. Iya. Nah, jadi memang sebenarnya harusnya nggak pamrih ya kayak. Harusnya nggak pamrih ya, karena kasih yang menuntut kembali itu kan jadi tadi transaksi ya, dan anak akan merasa kayak ya terlepas dari memang dia belum sempurna, tapi ketika keluar kalimat-kalimat pamrih seperti itu, dia akan merasa kayak, oh jadi mama mengasihiku karena ada syaratnya, ada bintang kecil syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Kalau aku begini baru. Nah itu yang membuat akhirnya aku rasa anak jarang ya ada yang sadar karena bentuknya sindiran atau bahkan kata-kata yang keras yang menyerang dia. Tapi anak akan sadar ketika di dalam kelemahannya orang tua tetap mengasihi dan tetap datang bukan dengan tuntutan tapi dengan tuntunan. Nah itu dua hal yang berbeda ya. Tuntunan dalam arti dia tetap mungkin akan memberikan sesuatu kalimat-kalimat yang bentuknya nasihat, tapi bukan dengan kalimat pamrih tadi, tapi dengan kalimat yang membangun, kalimat yang mengingatkan identitas. Mama sayang kamu, kamu anak mama. Mama mau yang terbaik buat kamu, bla bla bla. Dan itu aku pikir akan lebih enak diterima ya di hati anak. Iya sih benar-benar. Karena memang aku juga pernah, orang tua aku tinggal satu Kak, aku punya mama yang aku panggil induk gajah. Oke. Ada yang aku panggil induk gajah ya, maksudnya beberapa kali lah, maksudnya dia selalu ngerasa kayak dia tuh pengen banget. Ini aku curhat dikit ya. Boleh. Ini ruang curhat buat kamu, Ria. Induk gajah tuh pengen banget aku kurus Kak. Pengen banget aku kurus. Dia tuh menurut dia kalau aku kurus, aku akan banyak laki-laki yang bisa menarik. Oke. Maksudnya bisa melirik aku lah. Iya. Karena dia berpikir usia aku harus segera menikah dan lain-lain. Nah, satu kali sebenarnya niatnya bagus kan, pengen bikin aku terlihat mungkin lebih menarik. Terus atau lebih sehat gitu. Iya. Nah, satu kali dia nyuruh aku diet, terus dia bilang, nanti kalau kamu sakit siapa yang repot? Kak, itu jujur sekali pada saat itu aku ngerasa, loh kok jadi gitu? Iya, jadi fokusnya bukan ke kitanya ya. Iya, maksudnya jadi kayak, jadi aku nggak boleh sakit. Jadi kalau misalnya aku sakit, mama repot. Bukan yang memang keluarga harusnya seperti itu. Gitu. Jadi terlihat tuh kayak pamrih ya, maksudnya. Ya itu baru tuh keluar kata-kata, oh mama udah capek. Yeah. Masa kamu nggak bisa sih ngasih permintaan mama yang ini aja gitu. Tapi itu ya, tadi Kak Reddy bilang pasti ternodai sih, pasti ternodai ketika kita ngerasa iya. Nah walaupun itu Kak, walaupun aku sempet cekcok gitu sama mama, pada akhirnya aku merasakan bahwa aku waktu itu nggak lama sakit kan. Nggak lama sakit ya memang ada yang ada sama aku mama juga gitu. Pada akhirnya itu kan kayak kejadian sehari-hari ya kan, maksudnya kayak diomelin atau diingetin bahwa kita harus taat, nurut gitu ya, kita harus menservis orang tua kita juga. Sesebel apapun kita, pada akhirnya kita kayak ya benar juga, kita masih butuh orang tua kita gitu. Even kita udah bekerja, even kita udah ibaratnya sudah bisa bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, tetap. Nah kalau Kak Randy sendiri gimana? Kan sekarang Kak Randy kan udah punya anak, sama orang tua gimana Kak? Masih biasanya apa yang dibutuhin gitu sama orang tua? Peran apa yang orang tua Kak Randy sekarang di ini? Yang aku rasain. Yang Kakak rasain. Sejauh ini sih aku sama orang tua kebetulan rumahnya memang berdekatan. Jadi jarak 3 rumah. Ini rumah mami papi, ini rumahku. Dan memang mami itu punya prinsip makan gak makan asal kumpul. Ya, tapi puji Tuhan selalu makan sih ya, jarang gak makan. Kita kalau ngumpul pasti makan. Nah dari situ aku berusaha untuk memahami keadaan orang tuaku. Papi mami itu sukanya aku deket sama mereka. Dan hal itu yang membuat aku juga ya inilah bentuk ucapan terima kasihku, ucapan syukurku sama Tuhan untuk orang tuaku yang telah merawat aku, ya aku nurut sama mereka dalam hal ini gitu. Terus juga anakku yang paling kecil si M itu anak sayangannya ini, cucu kesayangannya mami karena cewek satu-satunya kan gitu. Terus lucu sih sebenarnya, jadi
Dustin Dafar itu ponakanku kan anaknya Kak Kristo. Mereka tuh mukanya ini agak-agak ada ambonnya gitu kan. Nah terus istriku orang Batak kan, ya dia baru batu bara. Jadi si Domi tuh matanya gede gitu. Terus ya gitulah. Nah sekalinya si M keluar nih Oriental mukanya. Jadi kayak Mami bilang, wah ini kayak anak-anak Mami nih gitu kan. Jadi wah hubungannya tuh udah deket. Jadi sering kadang satu malam Mami bilang, nginep dong di rumah Mami. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah di sisi itu aku ngerasa bahwa oke lah aku belajar untuk menyenangkan hati orang tua. Di sisi lain juga ya kadang aku juga butuh lah yang namanya kita ngobrol-ngobrol sama Mami gitu, dan itu aku anggap sebagai kebutuhanku juga. Jadi aku kadang main ke rumah terus kita mulai sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, dan ya terlepas dari akhirnya bisa terjadi kadang kalau sering ngobrol kan juga ada aja salah-salah omong ya akhirnya. Tapi hubungan itu sih penting banget sih untuk kita tetap maintain. Jangan pernah merasa, oh aku sudah usia sekian lalu sudah tidak bergantung lagi sama orang tua. Akhirnya kita seakan-akan memutus, atau bukan memutus lah ya, menjaga jarak yang sebegitu terasanya gitu loh. Sebisa mungkin sih anak orang tua bisa tetap punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik kayak gitu. Oke, kita mau panggil dulu teman kita, Jesslyn. Yeay, welcome Jesslyn. Halo teman-teman. Halo. Halo Kak Randy. Halo Kak Randy. Halo Jess. Gini Kak, aku mau nanya, boleh nggak sih anak atau sikap yang baik nih anak menentang permintaan orang tuanya sama cita-cita? Misalkan kayak orang tua kan udah ngebesarin anaknya nih, terus orang tua punya tujuan kalau anaknya udah besar, aku mau jadi anak aku polisi contohnya, kayak aku sih sebenarnya. Dulu papa aku pengen aku jadi polisi, aku nurutin sih, ya udah Pak aku coba, tapi ternyata itu tuh bukan ini aku gitu, passion kamu. Aku nggak bisa ngelakuin yang kayak olahraga, semua itu aku nggak pernah ngelakuin. Jadi lama-lama kan aku capek sendiri ya, jadi masalah sendiri gitu loh. Nah, boleh nggak sih kalau anak itu menentang gitu loh, sikap baik nggak sih itu? Gitu loh, Kak. Oke, Jesslyn, ini contoh yang cukup kontras ya, dalam arti orang tua menuntut Jesslyn menjadi polisi, tapi di satu sisi memang dari segi passion, terus juga sehari-hari Jesslyn bukan seorang yang emang terbiasa dengan olahraga, dengan kan polisi butuh ini ya. Keras ya itu. Ya. Betul. Nah, jadi tapi apa yang Jesslyn lakukan sudah baik, dalam arti kalau Jesslyn udah berani mencoba gitu. Nggak langsung dari awal udah menolak, tapi at least Jesslyn mencoba kan, dan di dalam perjalanannya akhirnya memang disadari bahwa oh jangan-jangan memang ini bukan panggilan Tuhan buat Jesslyn untuk menjadi polwan gitu kan. Nah di satu sisi ya orang tua tentunya harus pada akhirnya memahami ya bahwa oh ternyata memang bukan ini gitu, setelah tentunya Jesslyn berusaha. Nah dari setelah lewat itu barulah Jesslyn bisa untuk mencari tahu kan apa yang menjadi passion dan bisa dikomunikasikan juga gitu kepada orang tua. Berarti sekarang udah sesuai dengan apa yang Jesslyn mau? Udah. Puji Tuhan ya. Itu hal yang bagus. Nah tapi ada satu cerita lagi sih. Ini aku pernah punya pengalaman temenku gitu. Dia passionnya itu di bidang musik. Dia seorang yang emang vocal engineer. Dia bagus banget kalau untuk nyanyi dan mengajarkan orang bernyanyi. Jadi waktu dia mau masuk kuliah, dia pengen langsung masuk jurusan musik. Tapi orang tuanya bilang, apa itu musik-musik gitu kan? Nggak prospek itu gitu kan, nggak bagus. Kamu jadi teknik lah, ambil sarjana teknik gitu. Nah di dalam sedikit terpaksa itu, iya karena dia merasa oke, yang pertama aku belum punya uang sendiri. Yang kedua ya aku bentuk penghormatanku terhadap orang tua, akhirnya dia menyelesaikan S1 tekniknya itu dengan baik. Dia dapat nilai yang tinggi, IPK-nya di atas 3,5 bahkan. Dia menyelesaikan itu dengan baik.
Lalu selesai dari S1 itu dia datang ke papanya dan bilang, "Pa, tugas dan tanggung jawab yang papa kasih ke aku udah aku tunaikan. Sekarang boleh nggak aku kejar apa yang menjadi passion di dalam diriku?" Orang tuanya nggak bisa bilang apa-apa lagi sih, dan akhirnya oke. Apalagi anak itu bilang, "Tenang Pa, uangnya udah ada, aku kumpulin." Wow, itu orang tua justru akan terbuka matanya dan ternyata si anak ini bisa bertanggung jawab loh atas apa yang dipilih oleh dia gitu kan. Dan kedepannya orang tua pasti akan memberikan kepercayaan kepada dia. Karena biasanya seringkali, mungkin kalau kasusnya Jesslyn beda lagi ya, karena emang dari segi itu udah kelihatan gitu. Tapi kan ada beberapa anak yang memang sebenarnya belum tahu dengan jelas apa sih yang dia pengen. Itu kayak semangat sesaat gitu loh. Nah kadang orang tua tuh bisa menilai di situ, dan kita nggak boleh yang serta-merta bilang, tahu apa sih orang tua, ini kan passion aku gitu. Tapi kadang setahun 2 tahun baru kerasa, iya ya ternyata emang bukan gitu. Orang tua tuh kadang punya pengalaman, punya kepekaan yang bisa melihat ke sana. Nah dalam hal ini ya berarti anak pun harus belajar rendah hati juga. Sampai satu titik tertentu bisa dipercaya, go ahead, kejar apa yang menjadi passionmu. Gitu Jesslyn. Makasih ya Kak. Sama-sama, semangat ya untuk studinya. Iya, jadi Jesslyn sekarang akhirnya ambil psikolog ya dia. Wow. Dan orang tuanya support. Wih. Tepuk tangan. Makasih Papa Mama Jesslyn. Semoga Jesslyn tidak tiba-tiba di tengah jalan loh. Ini kayaknya bukan aku ya. Jangan dong, Ini jangan. kayaknya udah passion banget ya. Nice. Udah kayak psikolog banget. Gitu. Wow, keren. Yang pokoknya yang denger lagu Hindia. Widih. Pamungkas. Oke. Indie gitu ya. Kita lanjut. Kak, berarti kalau tadi kan kita udah dengar penjelasan. Sebenarnya anak membalas kasih orang tua itu sebenarnya udah wajib gitu. Iya, itu satu hal yang harus sih. Harus gitu ya. Tapi memang yang harus diingat sama orang tua adalah ketika kita memberi, mengasihi ya berarti kita nggak bisa meminta balas itu. Iya. Gitu ya, Betul. Kan? Betul. Tapi sebenarnya kasih itu menuntut nggak sih Kak? Maksudnya boleh menuntut nggak sih? Aku lebih suka kata menuntun ya. Menuntun. Karena kalau udah kata menuntut itu kan artinya ada sesuatu yang bentuknya bisa paksaan, bisa ancaman, intimidasi, ya kan? Ya, jadi yang aku percaya sih di dalam kasih itu lebih tepatnya menuntun ya, bukan menuntut. Karena kalau di dalam kata menuntut itu sebenarnya ada yang namanya ancaman, intimidasi yang membuat seseorang menjadi terpaksa ketika dia taat. Karena ada tuntutan itu. Nah, aku berharap sih kita bisa untuk membangun sebuah hubungan yang bentuknya adalah tuntunan. Sehingga apa di dalam tuntunan itu si anak menyadari bahwa ketika orang tuaku memberikan satu nasihat, satu perintah atau bahkan larangan, fokusnya adalah demi kebaikan aku, bukan untuk mencari keuntungan dari orang tua itu. Menyenangkan orang tua. Yes, gitu. Jadi ketika si anak pun taat, dia nggak jalanin dengan hati yang dongkol, yang gitu kan. Tapi dia benar-benar, aku emang happy ngejalaninnya karena orang tuaku sayang sama aku gitu. Dan memang untuk sampai ke tahap itu prosesnya nggak mudah. Ya, itu butuh proses pendewasaan untuk kedua belah pihak. Dua-duanya. Maksudnya nggak boleh anak doang atau orang tua. Yes. Kasih yang menuntun artinya apa? Orang tua harus sabar untuk apa? Sampai kepada anak itu bisa menangkap isi hati orang tua yang mengasihi. Dia nggak boleh datang dengan tadi, pamrih tadi. Berarti harus sabar dong. Nah, si anak pun juga pelan-pelan ya. Tadi aku suka ada di episode sebelumnya ya. Aku lupa mamanya siapa yang bilang, kalau anak itu takut akan Tuhan, dia pun akan dengar-dengaran sama orang tuanya. Wah, itu perlu digarisbawahin, keren banget sih. Jadi anak pun juga harus terus membangun hubungannya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya dia menyadari bahwa orang tua yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidupku itu bukan kebetulan. Papa mama yang Tuhan pertemukan lalu aku lahir di tengah-tengah dunia ini sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan. Artinya keberadaan mereka dan kebaikan mereka itu adalah berkat Tuhan bagiku melalui mereka. Maka keberadaanku pun untuk membalas kebaikan mereka.
Nah, sampai di titik itu dua-duanya harus sabar. Tepuk tangan dong. Gimana? Mendapat point of view baru tentang relationship kalian dengan orang tua masing-masing. Jadi semoga teman-teman tadi yang udah dibahas sedikit ini dengan Kak Randy bisa sedikit memberikan lah ya, memberikan cara atau sudut pandang baru untuk teman-teman. Gimana sih yang mungkin saat ini sedang berada di hubungan yang kurang baik dengan orang tua. Oke, kita akan nanti lanjut lagi di episode berikut. Jangan kemana-mana, tetap tontonin episode podcast tempatnya opini kamu. Jadi kita akan kembali lagi episode berikutnya. Dadah semua. See you.